Bagi Anda para penerima manfaat program Keluarga Harapan yang bantuannya sudah cair di tahap kedua ini, apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Anda harus menonton video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan rezeki kita semoga selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sahabat Inspirasi Oktara, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan hal penting yang perlu Anda lakukan, terutama bagi para penerima manfaat PKH yang bantuan tahap kedua ini sudah cair. Nah, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan ke depannya? Sebelum kita sampai ke sana, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan cara subscribe dan telah memberikan like di video-video saya. Dan juga bagi Anda yang telah membagikan video-video di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang dan terima kasih bagi Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Jika Anda suka dengan video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, dan jika Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda berkomentar. Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara klik subscribe dari sekarang dan aktifkan notifikasinya agar Anda bisa memperoleh video atau informasi terbaru yang saya upload di channel Inspirasi Oktara ini. Dan yang paling penting juga, silakan bagikan video ini kepada siapapun yang memerlukan informasi terkait bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan. Nah, baik sahabat Inspirasi Oktara, saya akan membahas terkait dengan apa yang perlu Anda lakukan, terutama bagi yang bantuan PKH-nya ini sudah cair. Hal yang mengejutkan bagi para pendamping program Keluarga Harapan, termasuk juga mungkin Anda para penerima PKH, untuk jadwal penyaluran program Keluarga Harapan di tahap kedua tahun 2021, jadwal yang sudah dikembalikan ke dalam skema triwulan, seharusnya tahap kedua ini dicairkan di bulan April, beberapa hari lagi. Tetapi ketika Menteri Sosial kita, Ibu Risma hari ini berpidato bahwa semua bantuan sosial di bulan April ini akan dimajukan penyalurannya, yaitu di bulan Maret. Juga akhirnya untuk bantuan pangan non-tunai ini, di akhir bulan Maret ini juga ada double kuota, yaitu di bulan April dan bulan Maret ini dijadikan satu di akhir bulan Maret. Dan juga hal yang mengejutkan bagi kita semua adalah masih banyaknya KPM yang belum memperoleh dana bantuan PKH. Banyak sekali KPM yang belum cair bantuannya. Nah, perlu Anda ketahui, saya ulang, bahwa bagi yang saldonya saat ini belum cair, terutama bantuan PKH maupun bantuan BPNT-nya, maka Anda perlu bersabar. Karena informasi yang kita peroleh, untuk data-data yang belum valid, atau data-data yang misalnya belum padan dengan kependudukan dan catatan sipil, ini masih terus akan diolah. Dan yang dicairkan bantuan PKH-nya maupun BPNT-nya adalah data-data yang sudah dianggap valid dan cocok dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Nah, terkait dengan penutupan pembenahan data di aplikasi 6NG yang dilakukan 2 hari yang lalu, ini data-data yang sudah masuk ke Pusdatin Kesos ini masih diolah. Intinya, bagi Anda yang belum cair, ini harap bersabar, kita tunggu untuk penyaluran termin berikutnya. Misalnya ini katakanlah baru termin pertama untuk penyaluran tahap kedua. Semoga akan ada termin kedua dan seterusnya. Nah, di video ini khusus saya sampaikan kepada Anda yang bantuannya sudah cair. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan? Bagi Anda KPM yang bantuan PKH-nya sudah cair, mungkin Anda juga menemui beberapa masalah. Ya, misalnya saja bantuan yang Anda terima ini bantuan SD, tetapi kenyataannya anak Anda ini sudah SMP. Lalu juga misalnya Anda saat ini sedang hamil, tetapi bantuan yang masuk ini baru komponen yang lama. Jika misalnya Anda punya satu anak SMP dan Anda sedang hamil, ternyata yang cair baru anak SMP-nya saja, yang hamil masih belum masuk.
Dan juga misalnya Anda baru melahirkan, tetapi anak yang baru Anda lahirkan ini masih belum masuk bantuannya. Nah, permasalahan-permasalahan ini sering terjadi, terutama setiap kali penyaluran bantuan. Banyak memang bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi yang Anda alami saat ini. Untuk jumlah dana atau jumlah bantuan yang Anda terima di tahap kedua di tahun ini adalah hasil dari pembaruan data maupun laporan-laporan yang Anda ajukan kepada pendamping di tahap pertama. Setiap ada penyaluran bantuan, maka jika misalnya Anda mengalami masalah bantuan tidak sesuai, maka segera lapor kepada pendamping. Untuk tahap pertama kemarin, waktu yang diberikan oleh pusat untuk memperbaiki data, misalnya ada data yang belum cocok maupun kategori atau komponen yang belum masuk, ini singkat sekali ya, sekitar masih bulan Januari, dan terakhir kalau tidak salah itu maksimal adalah 5 Februari untuk pelaporannya. Nah, mungkin bagi Anda yang bantuannya belum sesuai di tahap kedua ini, Anda mungkin lapor kepada pendamping lewat dari tanggal 5 Februari, atau misalnya ada kasus Anda hamil. Di bulan Maret Anda baru laporan kepada pendamping untuk kehamilan yang Anda alami. Nah, tentu bagi Anda yang baru melaporkan perubahan di bulan Maret, ini bantuannya pasti tidak akan masuk di tahap kedua di tahun ini. Sehingga jika misalnya Anda hamil dan bantuan di tahap kedua ini ternyata bantuan untuk ibu hamil tidak masuk, maka ini bukan kesalahan dari sistem, tetapi ini adalah kesalahan waktu Anda atau waktu untuk pelaporan, seharusnya kapan dan kapan untuk berakhirnya. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, bagi Anda yang misalnya baru laporan di bulan Maret, berarti untuk bantuannya insya Allah akan sesuai di tahap ketiga. Nah, bagi Anda yang bantuannya saat ini belum sesuai, seperti kasus-kasus atau masalah-masalah yang sering terjadi, silakan segera laporkan kepada pendamping untuk segera di-input atau dimasukkan ke dalam aplikasi pendamping. Jika misalnya Anda saat ini hamil, silakan laporkan kepada pendamping kehamilan anak keberapa, lalu misalnya sudah berapa bulan, dan Anda cek di posyandu mana, apa nama posyandunya. Termasuk juga jika misalnya ada anak balita yang belum masuk bantuannya. Nah, ini unik sekali yang sering terjadi di lapangan, terutama ketika pembenahan data yang tidak valid di aplikasi 6NG. Untuk bayi yang baru lahir, ini NIK-nya biasanya masih belum diaktifasi. Nah, jadi NIK yang ada di KK terbaru untuk anak yang baru lahir, ini biasanya masih belum diaktifasi, dan ini membutuhkan proses, yaitu pendamping atau petugas 6NG akan melaporkan ke pihak desa untuk diajukan permohonan aktivasi ke Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang jelas, sahabat Inspirasi Oktara, jika Anda misalnya menerima bantuan tidak sesuai, segera laporkan secepat mungkin. Jangan sampai ada pengumuman bahwa waktu terakhir untuk pelaporan tahap kedua ini sudah ada. Sebelum ada surat pemberitahuan, segera laporkan jika bantuan Anda tidak sesuai. Kenapa? Ini penting agar bantuan untuk tahap ketiga di tahun 2021 ini bisa sesuai. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Jika misalnya Anda sedang hamil, silakan laporkan kepada pendamping dengan membawa buku KIA atau surat keterangan atau bukti-bukti yang lain, misal dari Bu Bidan atau dari dokter kandungan bahwa Anda sedang hamil. Lalu juga misalnya jika Anda baru melahirkan anak, pastikan anak tersebut sudah memiliki akte kelahiran dan sudah masuk di KK terbaru Anda, agar pendamping bisa mencatat dengan baik dan memasukkan identitas anggota baru atau ART yang belum masuk ke dalam aplikasi. Ingat, jangan sampai menunda untuk melaporkan ke pendamping sehingga Anda bisa telat melaporkan dan bantuan untuk tahap ketiga tidak sesuai lagi. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa setiap Anda selesai melaporkan, Anda harus mengetahui bahwa untuk keputusan cair atau tidaknya bantuan bagi komponen atau kategori yang Anda miliki, ini sepenuhnya adalah wewenang dari pusat. Jadi misalkan Anda sudah melaporkan dan pendamping sudah mencatat dan memasukkan ke dalam aplikasi, maka jumlah bantuan yang akan Anda terima di periode selanjutnya ini tergantung dari keputusan pusat. Jadi pendamping hanya mengusulkan, pendamping tidak menjamin bahwa setiap komponen yang Anda usulkan ini pasti cair bantuannya. Seperti itu. Dan jangan lupa Anda juga perlu memperhatikan syarat yang masuk ke dalam hitungan untuk komponen yang bisa ditanggung oleh PKH. Itu harus Anda perhatikan. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Jika misalnya ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda berkomentar.
Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan jangan lupa selalu support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.